Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Mirnawati. My last ID number 082. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poster yang sudah saya buat tentang Humanistic Learning Theory. Nah, Humanistic Learning Theory sendiri ini adalah teori di mana teori ini menekankan bahwasanya pembelajaran bukan hanya tentang menghafal, tetapi juga memahami, merasakan, dan menghubungkan ilmu dengan kehidupan sehari-hari. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung bahas materinya. What is Humanistic Learning Theory? Nah, Humanistic Learning Theory ini sendiri adalah teori yang dimana berfokus pada bagaimana siswa belajar dengan cara yang lebih alami dan bermakna. Nah, pada teori ini sendiri juga tidak hanya berfokus pada pembelajaran yang mengumpulkan informasi saja atau menggali informasi saja, tetapi dalam pembelajaran ini juga melibatkan pengalaman pribadi, motivasi intrinsik, dan juga emosi. Nah, dalam Humanistic Learning Theory ini sendiri terdapat tujuan utama. Nah, tujuan utamanya ini adalah kita membantu siswa untuk memahami ilmu dengan cara yang relevan dengan kehidupan mereka masing-masing atau kehidupan sehari-hari, dan juga mengembangkan potensi diri secara maksimal. Selanjutnya yaitu prinsip utama dalam Humanistic Learning Theory. Nah, di sini terdapat beberapa prinsip utama dalam Humanistic Learning Theory yang harus diterapkan. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini sendiri yaitu bagaimana siswa belajar karena rasa ingin tahu mereka sendiri, dalam diri mereka sendiri, atau tujuan pribadi, tidak hanya berpacu pada nilai atau tidak hanya berfokus pada ingin mendapatkan nilai saja. Selanjutnya yang kedua yaitu pengalaman nyata. Nah, pengalaman nyata ini adalah ilmu lebih mudah dipahami jika dikaitkan dengan pengalaman langsung. Nah, jadi kita itu dapat memberikan ilmu tetapi juga dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari atau pengalaman yang nyata. Selanjutnya yang ketiga yaitu kebebasan berpikir atau kreativitas. Jadi di sini siswa diberikan ruang, kita sebagai guru memberikan ruang kebebasan kepada siswa mengeksplorasi ide mereka sendiri. Jadi kita memberikan kebebasan untuk mereka berpikir, menyalurkan ide ataupun kreativitas masing-masing. Selanjutnya yang keempat yaitu lingkungan belajar yang positif. Nah, lingkungan belajar yang positif ini dimulai dari diri kita, yaitu sebagai guru atau sebagai fasilitator. Nah, kita dapat menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi siswanya agar mereka dapat mudah untuk menyerap pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran yang bermakna. Nah, pembelajaran yang bermakna ini juga hampir mirip dengan pengalaman yang nyata. Jadi pada dasarnya ini adalah kita memberikan ilmu yang lebih mudah diingat jika berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi di sini kita memberikan sebuah ilmu atau pengetahuan kepada mereka, tetapi kita menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari atau pengalaman mereka masing-masing. Jadi mereka dapat langsung mudah menyerap dan memahaminya. Karena pada dasarnya ketika kita memberikan sebuah ilmu tetapi mereka sudah tahu atau sudah mengalaminya, atau kita menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari, maka mereka akan lebih paham. Selanjutnya yaitu contoh penerapan dalam ilmu sains atau siklus air. Nah, salah satu contoh penerapan Humanistic Learning Theory dalam ilmu sains adalah mempelajari siklus air dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu eksperimen mandiri. Nah, eksperimen mandiri ini sendiri adalah siswa melakukan percobaan penguapan air dan mencatat hasil yang didapatkannya. Selanjutnya yang kedua yaitu observasi alam. Nah, observasi alam ini sendiri yaitu mengamati siklus air di lingkungan sekitar seperti hujan, sungai, dan penguapan. Selanjutnya yang ketiga yaitu refleksi dan diskusi. Nah, refleksi dan diskusi ini sendiri yaitu siswa berbagi pengalaman dan menghubungkan konsep dengan kehidupan yang nyata atau pengalaman mereka pribadi. Selanjutnya pembelajaran berbasis proyek. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini sendiri yaitu bisa dengan siswa membuat poster atau video untuk mempelajari siklus air dari perspektif mereka sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, manfaat pembelajaran humanistik.
Nah, di sini ada beberapa manfaat dalam pendekatan pembelajaran humanistik. Yang pertama yaitu meningkatkan motivasi dan rasa ingin tahu siswa. Yang kedua yaitu membantu siswa memahami ilmu dengan lebih mendalam. Selanjutnya yang ketiga yaitu menumbuhkan kreativitas dan keterampilan berpikir siswa. Selanjutnya yang terakhir yaitu menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan menyenangkan. Seperti dengan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan bermakna, siswa tidak hanya sekedar menghafal tetapi benar-benar memahami ilmu yang mereka pelajari. Selanjutnya yaitu peran guru dalam humanistic learning theory. Nah, dalam humanistic learning theory ini sendiri atau dalam teori ini guru itu sangat penting perannya. Di antaranya yaitu yang pertama guru sebagai fasilitator. Nah, guru sebagai fasilitator ini yaitu membimbing siswa untuk menemukan makna dalam belajar. Selanjutnya yang kedua yaitu mendorong refleksi diri. Nah, mendorong refleksi diri ini adalah membantu siswa memahami bagaimana ilmu yang dipelajari berhubungan dengan kehidupan mereka. Selanjutnya yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan yang positif. Seperti yang saya katakan, guru itu menumbuhkan rasa percaya diri, kebebasan berpikir, dan suasana belajar yang nyaman. Selanjutnya yang terakhir yaitu memfasilitasi kreativitas. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu memberikan ruang bagi siswa untuk mengekspresikan pemahaman mereka dengan cara yang unik. Selanjutnya seperti yang saya jelaskan, yaitu guru tidak hanya menjelaskan teori, tapi juga mengajak siswa berdiskusi dan bereksperimen agar lebih memahami materi. Seperti itu. Jadi pada intinya kesimpulan yang bisa saya ambil dari semua yang saya jelaskan dan saya paparkan sebelumnya adalah humanistic learning theory ini menekankan bahwasannya pembelajaran harus bermakna, relevan, dan melibatkan pengalaman yang nyata. Dengan menerapkan teori ini, siswa tidak hanya belajar untuk ujian saja, tetapi belajar untuk kehidupan mereka. So, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya atau salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.